Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya, saya dan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak. Kita renungkan betapa baik kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dia terus menyertai kita sepanjang hari. Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Dia mengizinkan pada kita suka dan duka. Mari kita memuliakan namanya. Kita tinggikan Dia. Oh Yesus, haleluya. Sungguh mulia nama-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mulia bagi anak domba. Mari kita muliakan namanya. Sungguh Dia mulia, Dia layak kita mulia. Bagi anak domba.
sungguh senang bahwa kita ada bersama-sama berkumpul karena Dia terus ada di dalam hidup kita sepanjang hari. Kita akan bersama-sama menerima berkat rohani. Kita mendengarkan firman-Nya. Kita belajar untuk selalu berada di hadirat-Nya. Karena kita rindu untuk selalu mendengar suara-Nya. Hanya Dia satu-satunya yang kita sembah. Oh Yesus. Hadiratmu
Di hadirat-Mu kami mau mendengar suara-Mu, karena suara-Mu adalah suara kebenaran. Suara-Mu adalah suara kekudusan. Suara-Mu adalah suara yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Karena itu, ya Tuhan, kami mau senantiasa merendahkan hati kami di hadirat-Mu, kapan saja dan di mana saja, dalam kondisi, situasi apapun. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, hamba-Mu berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, umat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih beri umur panjang kepada kita, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang baik pula untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang kepastian kebangkitan kita ada di dalam Yesus. Kepastian kebangkitan kita ada di dalam Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada saudara seiman kita yang dipanggil Tuhan, dan kita semua diingatkan melalui setiap kejadian ketika seorang kerabat kita, seorang sahabat kita dipanggil Tuhan. Itu adalah peristiwa yang pasti akan terjadi kepada siapa saja. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa menolak kematian. Semua orang pasti akan mati, ya. Semua orang pasti akan mengalami fase kematian, kemudian dimakamkan. Nah, di sana terjadi tangisan, kepedihan dalam diri keluarga mereka, juga sahabat-sahabat mereka. Lalu setelah kita memasuki fase kematian tersebut, apakah selesai sampai di titik tersebut? Tentu tidak. Ada satu fase lagi yang disebut sebagai fase kebangkitan. Kebangkitan untuk menyambut Raja di atas segala raja, dan Tuhan memberikan petunjuk kepada kita pada pagi hari ini bahwa kebangkitan kita ada di dalam Yesus. Dialah sang kebangkitan dan hidup yang akan membangkitkan kita dari kematian
dan Tuhan akan membawa kita gerejanya untuk kembali kepada Bapa Surga, untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Nah, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 sampai dengan 40 dan 44. Mari kita bersama membacanya. 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ada 3 besar agama samawi, yaitu agama Yudaisme atau agama Yahudi. Yang kedua, agama Islam, agama Kristen. Ketiga, agama Islam. 3 agama ini adalah 3 agama samawi yang percaya bahwa satu hari kelak akan datang hakim yang maha adil. Akan datang hakim yang maha adil, dan dialah Isa, dialah Yesus, juru selamat kita. 3 agama samawi ini memiliki keyakinan tersebut, dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semua yang percaya kepada Yesus itu bukan kemauan diri kita, tetapi Bapa Surga yang telah memilih kita. Bapa Surga yang telah memilih kita, mengarahkan kita untuk datang kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dialah yang menyelamatkan kita melalui karya salib. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai ganti kita, sebagai tumbal, kalau bahasa Jawanya sebagai tumbal pengganti keselamatan bagi kita. Keselamatan itu sangat mahal. Keselamatan itu tidak murah. Keselamatan itu sangat mahal.
dan tidak ada seorang manusia yang bisa membayar keselamatan dirinya. Sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi-tingginya kasta atau terah ya dari keluarga kita, itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang telah rela datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Oleh Roh Kudus, perawan Maria mengandung bayi Yesus dan lahir sebagai seorang manusia yang tidak berdosa, dan dia harus menjalani tugas khusus yang Bapa Surga berikan kepadanya untuk menebus setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Bapa Surga telah membawa kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa dipaksa oleh siapapun di dunia ini, hanya oleh karena Bapa yang memilih kita dan mengantar kita untuk menerima Gusti Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Nah, Tuhan Yesus bersabda bahwa Bapa yang membawa engkau kepadaku, Bapa yang mengutus aku dan membawa dirimu kepadaku. Aku tidak akan membuang engkau. Ini adalah sebuah pernyataan yang hebat, sebuah pernyataan yang dahsyat. Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus untuk datang ke dunia ini untuk menyambut engkau, menerima engkau, dan aku tidak akan membuang engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang ibu atau seorang ayah marah kepada kita, lalu kita sebagai anaknya diusir dari rumah, itu rasanya sudah, wah, kita pasti poyang-paying ya, kita sedih, takut dan lain sebagainya. Itu baru dibuang dari rumah. Kalau kita dibuang oleh Sang Maha Pencipta, wah, payah banget ya kan? Tapi Tuhan Yesus sebagai Sang Maha Pencipta, Dia tidak membuang engkau. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Ia tidak akan kubuang. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus. Dia tidak akan membuang kita. Dia akan mempertahankan kita di tangannya yang kuat. Dalam genggaman tangannya yang kuat itu Dia pelihara kita. Dia bentuk kita. Dia bimbing kita menjadi serupa dengannya. Nah, ini yang harus kita yakini setiap waktu.
Tuhan Yesus sudah menebus aku dan Dia menggenggam aku di tangannya. Itu berarti aku dipertahankan menjadi miliknya. Aku dibentuk sesuai kehendaknya. Aku dimuliakan seperti yang Dia kehendaki. Percayalah dan terjadilah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama hari demi hari kita yakin dan percaya serta berserah terus kepada Tuhan Yesus. So, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata bahwa surga tidak menghendaki seorang pun yang telah dibawa kepada Tuhan Yesus lalu hilang. Bapa tidak mau itu. Bapa surga mau supaya kita tetap berada dalam genggamannya, tidak boleh hilang. Amin. Tuhan Yesus pasti mempertahankan kita supaya kita tidak hilang dari genggamannya. Itu adalah kehendak Bapa, dan Tuhan Yesus tahu itu, dan Dia lakukan itu untuk Anda dan saya. Mari bersama percayakan hidupmu, percayakan seluruh anggota keluargamu dalam genggaman tangannya, dan dipastikan tidak akan hilang. Ya, pasti dipelihara, pasti dibela, pasti dibentuk sesuai kehendaknya, dan pada satu kali kelak Tuhan akan bangkitkan kita dalam kemuliaan-Nya. Walaupun satu hari kita akan mati, tapi percayalah Gusti Yesus akan datang membangkitkan kita, sehingga kita akan bersama dengannya selama-lamanya. Karena itu jangan khawatir, jangan bingung, jangan gelisah, tetapi berserahlah kepadanya setiap waktu. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sampai beberapa kali Tuhan Yesus berkata, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak semoga, tetapi sebuah kebenaran yang pasti. Tidak semoga selamat ya. Tidak, tapi pasti Tuhan bangkitkan kita dalam kemuliaan-Nya. Amin.
kalau kita punya kebenaran ini dan kita yakin, kita akan berjalan dalam kehidupan ini setiap hari dengan penuh syukur, dengan penuh glory kepada Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, karena Engkau sudah menebus aku menjadi milikmu yang Kau pertahankan di tangan-Mu yang kuat. Aku berserah kepadamu dalam genggaman tangan-Mu untuk terus dibawa kepada rencana kemuliaan-Mu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara dalam perjalanan hidup mengalami suatu lintasan, ya, saya sudah katakan dalam khotbah kemarin, kalau kita berada pada suatu posisi, kondisi di mana kita harus menghadapi sebuah lintasan kehidupan, bisa jadi kita harus berhenti sebentar untuk mengatur nafas kita, mengatur pola pikir kita, mengatur hati kita untuk tetap terkonek dengan Tuhan Yesus, tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Dia perintahkan, saatnya kamu jalan lagi, jalan lagi. Nah, seperti kalau kita bermotor melewati sebuah lintasan kereta api, ketika ada bunyi wing 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 sirine, lalu palang sepur itu mulai turun, jangan tambah kecepatan, tapi kurangilah kecepatan dan berhentilah dengan tepat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya pernah lihat sebuah video, ada seorang ibu, gak tahu dia itu lagi tergesa-gesa dengan menggendong anaknya di depan. Dia lihat palang kereta itu sudah turun, dia tak berhenti. Dia memaksakan diri untuk belok sedikit ke kanan, mencari ruang untuk dia bisa terobos. Dan ketika dia terobos, kereta tidak bisa ngerem pada posisi atau kondisi mendadak seperti itu. Dan ibu ini dengan bayinya terpental sekian meter, motornya remuk. Saudaraku, itu sebuah kejadian yang sangat mengenaskan. Ketika engkau menghadapi lintasan kehidupan, entah itu persoalan sakit penyakit, pencobaan, dan lain sebagainya, berhenti sejenak, berpuasa, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dengarkan Dia bersabda kepadamu, dan taatlah kepada bimbingannya yang pasti oke. Tetaplah dalam genggamannya untuk dibentuk menjadi serupa dengannya. Tetaplah dekatkan diri kepada Tuhan. Ketika 4 tahun yang lalu saya sakit, tapi saya nggak sadar kalau sakit ini stroke. Ya. Jadi saya hanya berpikir awakku iki kekeselan,
Nah, cuma begitu pikirannya. Jadi saya pulang dari Semarang menuju Malang dengan Deli dan naik Aerox itu, motor Yamaha Aerox. Saya selalu ngantuk dalam perjalanan itu. Kalau sudah ngantuk banget, saya berhenti lalu minum kopi, noto apel anze, jalan lagi. Sampai juga pernah tersilut begitu, goyang, ya, lalu berhenti lagi. Tuhan selamatkan sampai tiba di kota Malang. Tidak terjadi apapun yang membahayakan. Kemudian itu hari Senin malam, saya istirahat. Ya, saya hanya berpikir pilih kekesalan gitu aja. Sini kemeng, ya, tangan kemeng. Sampai besok paginya saya bangun tidur masih kemeng, ya, dan agak berat untuk diangkat. Saya nggak pikir stroke, tapi saya hanya berpikir awak ini kekesalan gitu aja. Besoknya hari Selasa, kaki saya kok berat gitu ya, dan saya hanya berpikir awakku ini kekesalan, meledok saudara. Lalu karena kamar saya di atas. Lalu hari ketiga Rabu, saya kalau turun tangga itu, kok berat ya. Itu kalau turun rasa kok berat. Saya turun saja karena butuh turun. Begitu waktunya mau naik ke kamar, kok goyang ya. Maksudnya keseimbangan saya kok goyang. Tapi saya paksa naik pelan-pelan. Saya menengah gak ngomong-ngomong, ya. Cuma pikir awakku ini kesel. Itu aja pikirnya. Sampai hari Jumat, ini mulut rasanya kok jadi berat, mangan produk begitu ya. Saya pikir, waduh ini apa ya. Tadinya kesel kok saya jadi kayak habis disuntik kalau mau cabut gigi tuh, ya. Ibu marah, ya. Mikir kudu nang rumah sakit, aja menengahin gitu. Lalu akhirnya datang kemari Mbak Ning, ya, Mbak Naning, almarhum Mbak sampai terus adiknya mana nih, Pak Iin, ya, adik Gunadi datang kemari. Ayo mas, tak emang ya, Pak Ning tuntun saya. Kemudian Gunadi sambut saya di tangga, saya ngambruk begitu. Lalu turunnya ngesot, ya, jadi turunnya saya ngesot di truk itu sambil merangkul Gunadi di depan, saya di belakangnya. Turun pelan-pelan. Lalu di Batu Mas Nanang teras super itu untuk pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek darah, tekanan darahnya. Bapak ini terlalu tinggi tekanannya. Ini tensinya 250/150. Ini tinggi sekali. Jadi Bapak harus lanjut di foto kepalanya, di foto kepalanya, di tes jantungnya, jantungnya itu petunjuk gerakan jantungnya itu kurang beraturan, ya. Tapi syukur Pak, ini nggak sampai ada yang pecah di pembuluh darah di otak, tidak ada yang pecah Pak. Cuma ada sedikit penyumbatan. Ya, Bapak harus istirahat di rumah sakit dulu. 5 hari di rumah sakit.
Saudaraku, dan saya terima kondisi ini sebagai pembentukan Tuhan untuk diri saya. Tapi saya mau tetap melayani Tuhan sebisanya. Ya, sekarang bisa khotbah dengan duduk, ya saya terima ini. Kadang-kadang ya sungkan, wah kok khotbah gue ya. Kalau saya berdiri, saya menjaga keseimbangan, terus fokus pada menjaga keseimbangan tubuh sehingga tidak bisa berpikir jernih, berpikir lempeng untuk memberitakan kabar baik. Nah, jadi mohon maaf sampai saat ini masih khotbah dengan duduk. Kalau khotbah dengan berdiri, fokus saya akan terganggu sehingga kurang nyaman untuk berkhotbah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus yang sudah pasti menggenggam hidup kita di tangannya. Dan Dia tidak akan membuang engkau. Amin. Tidak akan pernah membuang engkau. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan percayalah, satu hari nanti Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dan kita akan dibawa pulang ke rumah surga yang mulia. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Bapa surga berkehendak agar di antara kita tidak ada yang terhilang, dan itu dipastikan oleh Tuhan Yesus. Semua yang sudah dibawa oleh Bapa kepadaku tidak akan hilang, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Marilah bersama tetap berserah pada Tuhan. Tentu ada tanggung jawab dari pihak kita yang harus kita kerjakan dengan serius, harus kita kerjakan dengan penuh hormat, harus kita kerjakan dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan tetap mempertahankan diri kita dalam genggamannya yang kuat itu. Ada tanggung jawab yang harus kita emban, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ada tanggung jawab yang harus kita kembangkan maksimal. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam setiap khotbah yang disampaikan kepada saudara dalam peribadahan seperti ini, ataupun ketika saudara mengikuti ibadah secara online, itu adalah kesempatan istimewa yang harus kita ambil. Karena di sana kita akan mendapatkan instruksi dari Tuhan, petunjuk dan perintah dari Tuhan untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan. Nah, tanggung jawab tersebut harus kita terima di hati, kita hayati dengan baik, lalu kita eksekusi dalam perbuatan ketaatan yang penuh hormat kepada Tuhan, dalam tindakan ketaatan yang penuh kasih kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berdoa untuk kepanitiaan Natal 2022, dan
kegiatan Paskah 2023 dan berakhir di ibadah memperingati kemerdekaan bangsa kita. Ya, itu ending dari setiap kepanitiaan. Nah, saya berdoa untuk kepanitiaan yang baru di tahun ini. Tuhan inginkan agar kepanitiaan tersebut dihandle oleh keluarga muda dan memberi peluang juga untuk pemuda remaja berada dalam setiap lini pelayanan, katakanlah magang begitu, untuk mendampingi keluarga muda dan keluarga muda memberi inspirasi kepada adik-adiknya. Nah, Tuhan mau supaya dikondisikan seperti itu. Dan pada hari Jumat yang lalu, kepanitiaan yang lama sudah dibubarkan dan sudah ditetapkan susunan kepanitiaan yang baru, yang nanti akan kita dukung dalam doa bersama agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik atas hikmat dan bimbingan Tuhan. Nah, itu adalah perintah dari Tuhan, dan puji Tuhan, keluarga muda siap untuk melayani dalam kepanitiaan tersebut bersama adik-adiknya pemuda remaja. Juga masih ada beberapa yang usia sudah di atas 50 ya, sebagai pengarah, sebagai ya katakanlah penasihat begitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dengan taat, dengan hormat, dengan cinta yang besar kepada Tuhan. So, pasti Tuhan berkenan dan memberkati. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus kita, dan Dia berjanji akan membangkitkan kita dari antara orang mati untuk dibawa pulang ke surga yang mulia bersama dengan Bapa surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita pada pagi hari ini berdoa memohon kepada Tuhan biarlah Roh Kudus menerangi kita, membimbing kita untuk mengamalkan firman-Nya yang sudah kita terima di pagi hari ini. Ya, bersyukurlah setiap hari Tuhan Yesus sudah tebus kita. Bersyukurlah setiap hari Tuhan Yesus berjanji akan mempertahankan kita dengan kanan yang kuat untuk membawa kita kepada kemuliaan yang abadi, hidup kekal selamanya bersama dengan Yesus Sang Mempelai Surgawi. Nah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas rencana mulia yang Tuhan telah canangkan. Dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan melepaskan atau membuang kami
Tetapi Tuhan Yesus akan tetap menggenggam hidup kami di tangannya yang kuat sampai pada kemuliaan yang abadi, hidup kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh yang Kudus akan selalu mengingatkan kami akan kebenaran ini. Biarlah Roh Kudus akan membimbing kami terus berjalan di jalan Tuhan dengan penuh taat kepada segala perintah-Mu, taat dengan penuh hormat, taat dengan penuh kasih kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang sudah membangun ibadah dan pelayanannya, juga pengorbanannya dengan segala berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari sebelum kita menerima pengumuman, saya undang kepada anggota panitia yang baru, panitia Natal 2022 dan Paskah 2023, bisa maju dan nanti kita akan doakan bersama. Ketua Ibu Faber, ya, wakil Ibu Gloria, ya ada? Sakit. Oh sakit ya. Sekretaris Bapak Yendi, ya, menghadap ke umatnya. Bendahara Ibu Deborah, seksi acara Ibu Ana, Ibu Yosiana, Saudari Fanya, kemudian seksi publikasi dan dokumentasi Bapak Sindu Dodi, ya, yang sekarang lagi pegang kamera, ya. Kemudian Saudari Louis, berikutnya Saudari Claudia, oke, ya, untuk seksi dekorasi Bapak Heno, Bapak Tama, Saudara Ivan, ya bisa lapis dua ya. Yang kedua di atas ya, di trap ke atas, oke. Kemudian seksi penggalang dana Ibu Mei, Ibu Tuti, Saudari Dea, ya. Seksi konsumsi Ibu Susi, Ibu Juliana, Ibu Ruli,
untuk seksi doa. Bapak Puji, Bapak Joko Susilo, Ibu Farida, berikutnya untuk sesi keamanan, Bapak Ruli, Bapak Witanto, Bapak Irawan. Oke, di atasnya Pak. Ya. Seksi perlengkapan, Bapak Agus Wibowo, Bapak Aan, Saudara Yohanes Luri. Seksi terima tamu, Bapak Misto, Ibu Aryani. Ya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita arahkan tangan kanan kita ke depan. Ya, mari kita dukung dalam doa. Haleluya. Melayani dari sungguh, melayani dari sungguh, kami datang kepadamu berdoa untuk seluruh anggota panitia Natal 2022 dan Paskah 2023 serta UT kemerdekaan negara kami, bangsa kami pada tahun 2023. Hamba berdoa memohon kiranya hikmat Tuhan berlimpah bagi seluruh anggota panitia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus memberi kemampuan yang ekstra luar biasa. Kami berdoa kiranya berkat-berkat surgawi berlimpah bagi seluruh panitia. Terima kasih Bapa. Hamba percaya juga bahwa segala kebutuhan finansial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Natal, Tahun Baru, semuanya dipenuhi dengan berkat kerajaan-Mu. Kebutuhan finansial yang tidak kecil juga akan
dicukupkan oleh kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati sekalian anggota panitia yang telah ditetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bertugas kepada seluruh anggota panitia Natal, Tahun Baru, Paskah dan HOT kemerdekaan negara kita. Tuhan memberkati. Puji syukur kita telah bersama-sama menerima firman Tuhan, dan juga kita bersama-sama mendoakan kepanitiaan Natal 2022. Kiranya Tuhan terus menyertai kita semua supaya di dalam setiap perayaan ibadah Natal, Paskah maupun HOT Kemerdekaan 2023, semuanya Tuhan terus menyertai kita semua. Biarlah apa yang kita selenggarakan ke depannya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ana Agape Adriel Amungrogo Wibowo, Anak Daud Satria Oktarino, Ibu Tri Mulyani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 9 Oktober 2022, WL Bapak Puji, Singer Ibu Josian H dan Ibu Kusumastuti. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 9 Oktober 2022, Ibu Endang dan Ibu Rohmarita. Mungkin ada tambahan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah, tambahan pengumuman yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan ibadah Natal dan buka tahun. Kami panitia Natal akan mengedarkan atau membagikan amplop Natal Natal tahun 2022 ini di minggu yang pertama, minggu depan di bulan Oktober. Jadi mohon partisipasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa berkontribusi di dalam Natal tahun ini.
Selanjutnya kami juga akan mengadakan basar untuk makanan dan barang layak pakai. Dimohon setiap jemaat untuk bisa juga berpartisipasi dalam membeli atau memborong apa yang akan kami jual gitu ya, untuk kebutuhan dana Natal yang kita semua tahu bahwa tidak sedikit. Sebab itu di jauh-jauh hari kami berusaha untuk berupaya untuk menggalang dana ini. Sekali lagi mohon partisipasi dan kerelaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa terselenggaranya Natal 2022 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk saudara-saudara kita yang sakit dan sudah disembuhkan, dan tadi saya lihat sudah bisa ikut ibadah. Saudara Cici ya, ada hadir tadi ya. Sudah pulang atau masih ada? Oh, di samping. Dan saya juga melihat wajah-wajah yang baru hadir di beberapa ibadah di tempat ini. Saya mohon bisa panggil berdiri supaya kita semua bisa saling kenal. Ya. Ada beberapa wajah yang masih baru, yang ada beberapa ibadah hadir. Monggo bisa panggil berdiri. Agak malu-malu. Gak apa-apa ya, kita semua satu saudara dan saling support satu sama lain untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Amin. Ya, selamat datang dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang baru hadir dalam peribadahan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surga atas kasih setiamu yang sudah kelimpahkan bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan kepadamu. Juga hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru hadir beberapa kali di tempat ini. Kami menyambut sebagai saudara seiman yang kami semua perlu saling support dalam membangun ibadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah berjuang untuk menyajikan pelayanannya kepadamu dan kepada sesama umat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Mu berlimpah bagi semua pelayan-pelayan Tuhan di semua lini yang sudah berjuang untuk mempersembahkan pelayanan yang indah di hadapan-Mu. Hamba juga berdoa menyerahkan para pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan dirinya untuk menyajikan pelayanannya kepada Tuhan dan sesama jemaat-Mu pada minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah pada pekan ini, hari Selasa
jam 6.30 sore ibadah keluarga muda. Kiranya Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga muda untuk bersama berhimpun membangun ibadahnya, pelayanannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertemuan sosialisasi UMKM Iluna Kota Malang yang akan diselenggarakan pada hari Rabu jam 6 sore di gereja ini. Kiranya Tuhan menggerakkan seluruh umat-Mu yang bersiap sedia bangkit lebih kuat dalam pilar ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan tersebut. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah sepuh. Kiranya Tuhan menguatkan hati, jiwa, raga mereka untuk mendekat kepadamu. Hamba berdoa juga bagi seluruh umat Tuhan yang sudah berkorban kepadamu. Tuhan memberkati mereka sekalian. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati. Berdoa pula bagi bangsa dan negara, untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan bimbingan, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan membentengi seluruh NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. Berdoa pula kepada Wali Kota Malang, untuk Bapak Lurah Suku, untuk Bapak RT 6, Bapak RT 3 di wilayah di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat, dengan keselamatan, kesehatan, bimbingan, dan pembelaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sudah dikasih Tuhan, angkat wajah dan tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepadanya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Kristus memampukan engkau hidup sebagai gereja Tuhan yang bersinar, gereja Tuhan yang misioner. Dan kiranya Roh Kudus, Roh menghibur, Roh menolong, senantiasa menyegarkan iman pengharapan kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan di sorga yang mulia kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati.